Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita mulai saja ceritanya. Bab 3745 sampai bab 3748. Dibandingkan dengan rasa malu dan depresi putra suci ketiga, mentalitas Gong Qiankyu saat ini benar-benar berbeda. Dia lebih dipenuhi emosi dan penyesalan. Jelas bahwa semuanya terkendali sebelumnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia tanpa sadar akan menjadi pion Ye Junlin. Apalagi Xiao Feng yang paling dibanggakan oleh Gong Qiankyu masih dimanipulasi oleh Ye Junlin, bahkan ia hampir mati. Bagaimana Ye Junlin dipromosikan? Gong Qiankyu bingung. Dia pernah mendapat informasi pasti dari Xiao Feng bahwa Ye Junlin sedang melatih keterampilan dasar. Justru karena teknik dasar ini sangat lambat dalam penerapannya sehingga Xiao Feng, Suzaku, dan yang lainnya memilih untuk melatih teknik Junjun sendiri. Jika aku mengetahuinya, aku akan meminta Xiao Feng untuk menanyakan keterampilan dasar Ye Junlin. Gong Qiankyu merasa sangat menyesal. Jika dia bisa mempelajari keterampilan dasar Ye Junlin secara mendalam, dia mungkin bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, Wen Lei, Zhou Nanyan dan lainnya semuanya mempraktikkan teknik dasar. Mereka juga menunjukkan kekuatan yang besar dalam pertempuran ini. Mungkinkah Ye Junlin dan yang lainnya diam-diam berlatih teknik menelan Junjun? Pikiran seperti itu tiba-tiba terlintas di benak Gong Qiankyu. Bagaimanapun juga, dia sendiri mendapat manfaat dari teknik melahap yang ekstrim. Jika tidak maka akan menjadi tugas bodoh untuk mencapai keadaan seperti itu dalam waktu singkat. Ye Junlin adalah seorang kultivator fisik murni, dan kekuatan serta daya tahan tulangnya secara alami jauh lebih unggul daripada biksu biasa. Kerugian terbesar dari teknik melahap ekstrim adalah ia memiliki batas atas melahap. Jika tidak, saya tidak perlu pergi ke sana. Rumah Tianxi untuk menggunakan tempering guntur surgawi batas peningkatan fisik telah tercapai. Tetapi dampak kelemahan ini pada budidaya fisik murni minimal. Saya khawatir itulah faktanya, semakin banyak. Gong Qiankyu memikirkannya, semakin kemungkinan besar dia merasa hal itu sangat mungkin. Jadi bukankah mereka juga akan menghadapi kesulitan untuk menelan batas atas? Tentu saja, hal yang paling penting adalah tidak ada cukup pembuluh darah super spiritual untuk mereka telan. Di sisi lain, saya memiliki keuntungan besar dalam aspek ini. Lagi pula, ada banyak sekali pembuluh darah spiritual di reruntuhan Kunlun yang telah ditinggalkan seperti sepatu usang. Dengan cara ini, dia hanya perlu pergi secara diam-diam untuk melahap kekuatan pembuluh darah spiritual, dan kekuatan Gong Qiankyu miliknya akan meningkat secara dramatis lagi. Ye Junlin, kebencian karena menghancurkan sekte ini tidak dapat didamaikan. Sekte tersebut akan memintamu membayarnya 10 kali atau 100 kali lipat. Kata Gong Qiankyu dengan sengit. Gong Qiankyu merasa patah hati setiap kali memikirkan sekte Qiankyu yang dia dirikan dengan tangannya sendiri musnah menjadi abu. Jika Ye Junlin tidak menimbulkan masalah, dia akan menjadi raja dan hegemon di dunia sekuler. Sekte Qiankyu juga akan disebut sebagai sekte terkuat dalam sejarah. Ia juga akan disebut sebagai pemimpin perempuan paling dominan dan namanya akan tercatat dalam sejarah. Namun, semua ini benar-benar hancur oleh kemunculan Ye Junlin. Kebencian, Gong Qiankyu ingin memotong Ye Junlin menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau. Dalam pertarungan sebelumnya, Ye Junlin sepertinya tidak mengerahkan kekuatan tempur terkuatnya. Namun, meski begitu, 3 putra suci dan aku dikalahkan tanpa kemampuan untuk melawan. Jika Ye Junlin benar-benar terjadi temukan Tianmen, lalu memasuki reruntuhan Kunlun, bukankah situasiku akan sangat berbahaya? Mendengar pemikiran ini, Gong Qiankyu mulai merasa tidak nyaman lagi, merasa seperti sedang duduk di atas peniti dan jarum seperti duri yang menusuk punggungnya. Dia sangat mengenal Ye Junlin. Dengan perilaku Ye Junlin, dia pasti akan memasuki reruntuhan Kunlun. Ye Junlin adalah contoh khas balas dendam. Tapi sekali lagi, setelah melihat kekuatan sekte ilahi Taiksu, Gong Qiankyu tidak lagi takut. Jika pejabat senior Taiksu Shenzong mengambil tindakan,
tidak ada gunanya bahkan jika Ye Junlin datang untuk membunuhnya. Namun, satu-satunya kekhawatiran adalah apakah reruntuhan Kunlun bersedia menjadikan Ye Junlin musuh karena dia. Lagi pula, kekuatan Ye Junlin tidak hanya tidak bisa diremehkan, tapi dia juga memiliki bawahan yang sebanding dengan kejeniusan klan. Dalam analisis terakhir, statusku di Sekte Ilahi Taiksu terlalu rendah. Mata Gong Qianqiu berangsur-angsur menjadi tajam. Hal berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana mendapatkan pijakan dalam Sekte Ilahi Taiksu dan terus naik ke tingkat inti dan senior. Namun semua ini tidak dapat dicapai dalam semalam, dan kita harus menunggu waktu yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun keadaan putra suci ketiga, Gong Qianqiu juga menyadarinya. Dia tidak langsung pergi ke sekte untuk meminta bantuan karena dia merasa kalah. Bagi Ye Junlin sungguh memalukan. Mereka bahkan mungkin khawatir akan ditegur oleh wakil ketua sekte bagaimanapun. Putra suci ketiga datang ke dunia secara langsung dan kembali ke rumah dengan sia-sia, yang merupakan aib bagi prestise Sekte Ilahi Taiksu. Kita masih harus menyembunyikan kesengsaraan ilahi terlebih dahulu. Sekarang bukan waktu terbaik untuk menawarkan hal ini. Gong Qianqiu menggunakan kekuatannya untuk menyegel kesengsaraan ilahi dan menyembunyikannya. Dia benar-benar khawatir jika dia dengan gegabah mempersembahkan kesengsaraan ilahi, tiga putra suci akan mengambil pujiannya. Dalam hal ini, mustahil baginya untuk mencapai kesuksesan. Ye Junlin, jika kamu menungguku naik ke puncak Sekte Ilahi Taiksu, kamu akan mati. Kata Gong Qianqiu dengan sengit. Sisi lain, Ye Junlin gagal melacak Gong Qianqiu, San Shengzi dan lainnya. Jadi dia harus membawa orang kembali ke base camp untuk sementara waktu. Saat ini, pekerjaan tindak lanjut di base camp hampir selesai, dan korban jiwa telah dihitung. Ye Junlin akhirnya menghitung daftarnya dan menemukan bahwa hampir sepertiga anggota elit base camp tewas, dan sisanya terluka pada tingkat yang berbeda-beda. Hampir 2/5 divisi Tiansen, dipimpin oleh Komandan Tians dan Marsekal Tians, tewas, dan sisanya terluka. Tidak ada kematian di antara 80 siswa elit yang dipimpin oleh Ning Jinye, 10 orang luka berat dan 50 orang luka ringan. Bahkan orang yang terluka parah ini terluka dalam pertempuran untuk menghentikan Gong Qianqiu dan tiga putra suci. Tentu saja kekuatan kelompok siswa ini meningkat pesat di satu sisi, dan di sisi lain karena mereka mengenakan seragam tempur dan memegang senjata baru. Hal ini membuat Ye Junlin lebih sadar akan pentingnya senjata dalam pakaian tersebut. Produk berteknologi tinggi ini harus sepopuler mungkin di kalangan anggota inti. Untungnya, otak Tuhan telah menangani masalah ini. Bos, semua tentara yang tewas di Sekte Qianqiu telah dimusnahkan, dan lebih dari 80% elit telah tewas. Adapun anggota elit itu, lebih dari 3/5 telah tewas, dan anggota biasa yang tersisa juga telah terbunuh, dikalahkan. Ngomong-ngomong, kami masih di Qianqiu. Su Qingya, Yu Feng Tianxi dan lainnya ditemukan di sel bawah tanah Jiao Zongtan, dan mereka semua disiksa sampai mereka berubah menjadi manusia. Zukue Sen Seng Hui melaporkan. Ye Junlin bertanya dengan sedikit terkejut, Gong Qianqiu tidak membunuh mereka. Ya, Suzaku mengangguk dan berkata, menurut Su Qingya, Gong Qianqiu membiarkan mereka tetap hidup hanya untuk menyaksikan kebangkitannya. Sungguh mesum dan jahat rasa. Ye Junlin berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi sekali lagi, penyelamatan nyawa Su Qingya dan orang lain juga merupakan kabar baik bagi Ye Junlin. Ketika divisi penekan iblis mengincarnya, hanya Su Qingya dan yang lainnya yang bersedia menjalin hubungan baik, sehingga mereka bisa dianggap sebagai teman setengah. Selain membetulkan pasukan, saya juga akan mengatur agar semua orang berlatih dan meningkatkan pembuluh darah spiritual mereka. Kemudian Ye Junlin mengungkapkan rencananya yang terperinci untuk membawa semua orang ke pembuluh darah spiritual super. Semua orang yang hadir adalah inti mutlak dari base camp, jadi mereka tentu saja sangat senang mendengar berita tersebut. Terutama ketika mereka melihat Ye Junlin memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, mereka semakin merindukan tubuh tempering vena spiritual.
Belakangan, mereka mengetahui bahwa Ye Junlin juga meminta otak Tuhan untuk membuatkan pakaian perang untuk semua orang, dan semua orang bahkan lebih bersemangat. Pakaian tempur ninjinya sangat kuat sehingga bahkan bisa menahan serangan orang kuat seperti Putra Suci ketiga. Petik 2. Meskipun Putra Suci ketiga terluka pada saat itu, perlawanan semacam ini sungguh menakutkan. Peralatan efektivitas tempurnya menjadi 2 kali lipat secara instan. Semua orang membicarakannya, dan mata mereka tidak bisa tidak fokus pada Ye Junlin. Dalam hati mereka, gambaran Ye Junlin sebagai dewa perang yang memandang rendah dunia bahkan lebih mendalam. Menghadapi serangan gabungan Gong Qiankyu dan 3 orang suci, Ye Junlin tidak hanya tidak menderita luka apapun, tetapi dia juga hancur lebur. Itu terlalu kuat. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Xiao Feng sekarang? Ye Junlin bertanya dengan suara yang dalam. Base camp. Tempat terpencil. Xiao Feng duduk terpuruk di tanah, matanya kosong dan tak bernyawa, seolah-olah dia adalah tubuh tak berjiwa. Selama periode ini, Ye Junlin juga datang untuk menyelidiki dan secara pribadi membantunya menghilangkan roh jahat, tetapi baik guru maupun murid tidak berbicara pada saat itu. Xiao Feng tidak bisa berkata-kata, dan Ye Junlin tidak bisa berkata-kata. Lebih tepatnya, saya belum memikirkan bagaimana menghadapi Xiao Feng untuk saat ini. Meskipun Xiao Feng berada di bawah kendali iblis dalam pembunuhan tersebut, banyak insiden sebelumnya yang dilakukan oleh Xiao Feng saat dia bangun. Selain itu, banyak orang mencoba yang terbaik untuk membujuknya, tetapi tidak berhasil. Xiao Feng bahkan mengucapkan kata-kata buruk dan mulai berkelahi. Ini semua salah Xiao Feng, jadi tidak ada jalan keluar dari tanggung jawabnya. Xiao Feng secara alami bisa merasakan perubahan sikap Ye Junlin, tapi saat ini tidak ada kebencian di hatinya. Ye Junlin tidak mengambil nyawanya, yang di luar dugaan Xiao Feng. Tapi hidup seperti ini bahkan lebih menyakitkan. Xiao Feng menghela nafas lagi, mengingat kejadian itu, dia merasa sangat menyesal. Gong Qiankyu bukan wanita yang baik. Sebaiknya kau menjauh, jika tidak cepat atau lambat kau akan dirugikan olehnya. Petik 2. Gong Qiankyu mempunyai keterikatan dengan banyak pria. Xiao Feng, tolong cepat bangun. Petik 2. Dengan Gong Qiankyu penglihatan tinggi, bagaimana aku bisa menyukaimu? Pada awalnya, kata-kata Su Qingya dan yang lainnya bergema di telinganya, dan Xiao Feng masih berkata dengan marah bahwa mereka menabur perselisihan. Melihat ke belakang sekarang, Su Qingya sangat mengenal Gong Qiankyu karena mereka berdua berada di divisi penindas iblis, dan mereka memahami segalanya. Suzaku Qinglong dan yang lainnya seharusnya juga sangat membenciku, kan? Xiao Feng bergumam pada dirinya sendiri. Justru karena dia secara tidak sengaja membocorkan lokasi Suzaku dan lainnya maka mereka ditangkap dan digali oleh Dugu Xiao. Dapatkah Anda bayangkan betapa kejamnya tindakan ini, dan betapa tidak tertahankannya proses yang harus dilakukan? Jadi untuk waktu yang lama, Suzaku dan yang lainnya berada dalam bayang-bayang pelecehan. Namun, ini semua salahnya sendiri. Kemudian, base camp dirusak parah oleh Dugu Xiao. Dalam analisis terakhir, itu karena saya mengungkapkan keterampilan Junjun kepada Gong Qiankyu. Saya benar-benar terpesona olehnya pada awalnya, dan saya bahkan tidak bisa melihatnya, permainan sederhana yang sulit didapat. Ini sangat lambat. Pada awalnya, Gong Qiankyu secara terbuka menyatakan bahwa dia tidak tertarik dengan keterampilan Junjun, tetapi kemudian dia menyindir dirinya sendiri bahwa Ye Junlin menyembunyikan sesuatu tentang keterampilannya. Ini jelas berarti bahwa dia telah mempelajari karakternya sendiri secara menyeluruh. Ketika dia mendengar ini, dia dengan sendirinya akan pergi ke Junjun untuk menanyakan tentang isi dari teknik tersebut. Harem Qiankyu kemudian berpura-pura terluka untuk menghilangkan kecurigaan bahwa dia sedang berlatih teknik tersebut secara diam-diam, dan di saat yang sama, dia juga memaksakan dirinya untuk berlatih agar tidak menjadi gila. Selain itu, Junjun juga diingat agar tidak ada yang mengetahui bahwa teknik tersebut telah bocor. Belakangan terbukti bahwa Dugu Xiao juga mempraktikkan bagian melahap ekstrim dari teknik Junjun, dan mampu meningkatkan level kultivasinya secara signifikan dalam waktu singkat.
Kehancuran di base camp menginjak-injak kepercayaan bahwa Suzaku dan yang lainnya telah pulih, dan mereka hampir pingsan. Selama kita mengujinya saat itu, kita bisa melihat apakah dia menderita luka dalam yang serius. Maka tidak akan terjadi apa-apa lagi. Ini semua salahku. Xiao Feng menggebrak tanah dengan keras. Diam-diam mengutuk dirinya sendiri bahwa dia terlalu terobsesi pada saat itu, dan bahkan tidak memiliki pemikiran untuk mengeksplorasi hal sederhana seperti itu. Kesengsaraan ilahi juga telah dicuri. Sayalah yang memimpin Gong Qiankyu mengelilingi base camp. Meskipun saya tidak pergi ke kamar guru pada saat itu, dengan kecerdikan Gong Qiankyu, saya pasti akan menemukan kesempatan untuk mencarinya. Itu hal yang paling menguntungkan guru, senjata. Kemudian, Gong Qiankyu menggunakan serangan bencana ilahi untuk berhasil melarikan diri. Tetapi jika Ye Junlin tidak mengambil tindakan tepat waktu, dia mungkin sudah lama mati. Alangkah baiknya jika aku terbunuh saat itu, dan aku tidak akan menderita siksaan karena mengetahui rahasianya. Xiao Feng menghela nafas lagi, dan raut wajahnya menjadi semakin sedih. Guru jelas memiliki kesempatan untuk menghentikan bahaya sejak awal. Saya juga yang secara tidak sengaja membocorkan rencana guru, yang memungkinkan Gong Qiankyu melarikan diri tepat waktu. Jika rencana itu tidak bocor, segala sesuatu yang terjadi selanjutnya tidak akan terjadi, telah terjadi. Melihatnya, reruntuhan base camp masih berupa reruntuhan, dan bau darah yang menyengat masih melayang di udara. Meskipun dia tidak mengetahui secara spesifik korban di pihaknya, Xiao Feng juga tahu bahwa korbannya pasti besar. Namun, semua ini bisa dihindari. Itu semua karena dia membocorkan rahasia berkali-kali, membiarkan rencana Gong Qiankyu berhasil lagi dan lagi. Buk buk buk, samar-samar terdengar suara langkah kaki. Xiao Feng mendongak dan melihat Su Qingya, Yu Feng Tianxi dan lainnya melakukan pelatihan restoratif di kejauhan. Meskipun mereka telah kehilangan semua budidaya mereka, dengan ramuan yang disediakan oleh Ye Junlin, mereka hampir tidak bisa bergerak sendiri sekarang. Mereka semua dirugikan olehku. Jika aku tidak membuat keputusan sendiri dan memberitahu Gong Qiankyu saat itu, Dugu Xiao tidak akan menangkapnya begitu cepat. Petik 2. Xiao Feng buru-buru menundukkan kepalanya, berharap dia bisa menemukan celah di dalamnya, tanah untuk merangkak masuk. Setelah Su Qingya ditangkap, dia mengidentifikasi Gong Qiankyu di hadapannya sebagai pemimpin sekte Qiankyu. Kalau saya percaya, base camp pasti bisa menerapkan tindakan pencegahan lebih awal. Dia bahkan dapat mengambil inisiatif untuk menghancurkan sekte Qiankyu terlebih dahulu. Dengan cara ini, tidak akan ada pertempuran sengit hari ini, dan para elit di base camp tidak perlu berkorban. Kalian semua menyalahkanku, ini semua salahku. Aku bajingan, aku membuat begitu banyak saudara kehilangan nyawa mereka. Xiao Feng mengepalkan tangannya, dan kukunya tertanam dalam di dagingnya tanpa menyadarinya, dan darah mengalir perlahan di sepanjang jari, tanpa terasa sakit. Tentu saja, bukan ini yang paling membuat Xiao Feng pingsan. Hal yang paling tak tertahankan bagi Xiao Feng adalah membunuh Ye Junlin. Mengingat hal itu di masa lalu, Ye Junlin merawat dirinya dengan sangat baik, mengajarinya segala yang dia bisa tentang kultivasinya, dan bahkan memperlakukan dirinya sendiri lebih baik daripada kerabatnya. Namun, yang dia dapatkan sebagai gantinya adalah sebuah tusukan dari belakang. Meskipun Xiao Feng juga tahu bahwa dia tertarik dengan iblis batiniah pada saat itu, tetapi jika dia tidak kecanduan kecantikan Gong Qiankyu, bagaimana dia bisa memberi kesempatan kepada pihak lain untuk menggunakan iblis batiniah? Untungnya, Ye Junlin menyadarinya sebelumnya. Jika tidak, pembunuhan itu mungkin berhasil, dan bukankah kesalahannya akan lebih besar? Wajah Li Ziran yang semakin kuyu, kerutan Junjun di usia muda, keraguan-raguan King Long Suzaku dan yang lainnya, dull. Banyak gambaran terlintas di benak Xiao Feng seperti orang gila, dan dia merasakan gelombang perasaan pusing, bahkan pusing. Seluruh orang berada di ambang kehancuran. Semua ini salahku. Bagaimana mungkin orang sepertiku, yang telah melakukan kejahatan keji seperti itu, bisa mempunyai martabat untuk terus hidup di dunia?
Sekarang, setelah kesalahan besar terjadi, hanya kematian yang bisa menggantikannya. Untuk itu, suatu pemikiran pada titik ini, Xiao Feng dengan cepat mengeluarkan belati dari lengannya, mengarahkannya ke jantung dan menusuknya dengan keras. Dia memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya yang penuh dosa ini sendirian. Bang! Bang! Tepat ketika belati hendak menembus daging, Xiao Feng merasakan kekuatan di pergelangan tangannya, dan kemudian seluruh lengannya mati rasa. Belati itu juga jatuh ke tanah. Tuan, Tuan. Xiao Feng mendongak dan melihat punggung Ye Junlin dari kejauhan. Mengapa kamu tidak membiarkan aku mati? Xiao Feng bertanya hampir meraung. Kematian adalah tanda kepengecutan. Karena kamu tahu bahwa kamu telah melakukan kesalahan besar. Maka pergilah dan tangani pelaku sebenarnya dengan tanganmu sendiri. Pesan Ye Junlin meledak di benaknya. Kata-kata ini memberi Xiao Feng perasaan pencerahan seketika. Ya, memang benar kejahatannya serius. Tapi Gong Qianqiu adalah penggagasnya. Kini dia masih buron dan harus mengakhiri nasib buruk ini dengan tangannya sendiri. Tetapi kenapa dia melakukan ini padaku? Xiao Feng bingung. Bersambung.